Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam. Alhamdulillah sudah sampai di bagian akhir ini. Mudah-mudahan khatam ini video terakhir atau kalau nggak khatam sekali lagi. Sudah sampai di bait ke-49. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Dan telah menyampaikan oleh Nabi kepada umat dengan Isra wa fardi dan dengan wajibnya 5 kali sholat. Bilam tirain, Nabi menyampaikan dengan tidak ada keraguan. Kita lihat syarahnya. Oi. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib kepada setiap mukallaf oleh apa wajib? Fa'il yajibu ayya takidah. Oleh bahwa beriktikad ia. Ianya si mukallaf. Annahu akan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam balagha khabar anna. Itu telah menyampaikan ianya Nabi ummatahu kepada umatnya Nabi. Bi khabaril Isra dengan berita Isra dan Mi'raj. Wa bi fardi dan dengan fardunya 5 kali sholat. Wa bi fardi khomsi salawatin. Ini kita harus yakin nih. Nabi sesudah melaksanakan Isra Mi'raj, dapat perintah sholat 5 waktu, Nabi sudah menyampaikan kepada umat. Kapan kejadian itu terjadi? Wa kana dzalika shabihata lailatul Isra'i wal Mi'raj. Adalah demikian, itu pada pagi malam Isra Mi'raj, di pagi harinya. Wa kana awwalu sholatin dhaharat fil Islami ad-dhuhra. Dan adalah awal sholat yang zahir ianya sholat dalam Islam itu zuhur. Jadi awal sholat yang dilaksanakan Nabi sesudah Isra Mi'raj yaitu sholat duhur. Mestinya kan subuh dulu kan? Karena terjadi Isra Mi'raj kan malam. Paginya mestinya subuh dulu. Ini enggak. Tapi duhur dulu. Nah, makanya disebut duhur dalam kitab fikih karena sholat paling awal dohirnya. Makanya disebut duhur. Kenapa duhur? Sholat yang pertama sekali Nabi laksanakan. Li'annaha awalu sholatin allamaha Jibrilulin Nabi. Karena sungguhnya duhur itu awal sholat. Sholat yang pertama allamaha yang mengajarkan akannya sholat oleh Jibril bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi ajarkan, yang pertama Jibril ajarkan kepada Nabi sholat duhur, bukan subuh. Makanya Nabi melaksanakan sholat duhur dulu. Wa inna lam tajibas subuhu ma'a anna sholata furidat lailatal isra. Hanya saja tidak wajiblah oleh subuh. Ini beliau memberikan alasan kenapa enggak subuh dulu. Hanya saja tidak wajiblah oleh subuh bersama bahwa sungguhnya sholat itu furidat. Difardukan akan dianya sholat pada malam Isra. Sholat difardukan malam Isra. Mestinya kan subuh dulu. Nah, tapi tidak wajib subuh bersama sholat diwajibkan pada malam Isra. Litawaqqufil wujubi ala bayanil kaifiyati. Karena tergantung wajib, terhenti wajib atas penjelasan cara. Karena Nabi belum dijelaskan caranya, berarti kan nggak bisa dilakukan. Atau belum wajib ketika itu. Wajib sesudah cara diajarkan. Walam tubayyan illa inda dhuhri. Dan tidak dijelaskan akan dianya kaifiyah. Tidak dijelaskan akan dianya cara kecuali ketika duhur. Maka duhurlah salat yang pertama Nabi lakukan. Qauluhu wa fardi khamsatin. Bil jarri kita baca dengan jar fardi. Ma'tufun ala qawli. Diataf kepada ucapan Nadim bil isra. Ballagal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin. Wala yajuzu ayyakuna mansuban ma'tufan alal ummati. Dan tidak bolehlah bahwa ada ia. Tidak bolehlah bahwa ada ia. Ianya ucapan fardi. Itu mansub. Nggak boleh kita baca mansub farda. Tidak bolehlah bahwa ada ianya ucapan fardi itu mansub. Itu yang diatafkan kepada umat. Nggak boleh. Kalau umat emang mansub. Ballagal ummata. Tapi ini nggak boleh. Kama huwa dhahiru wa ibaratin nadim fi syarah. Sebagaimana yang dia nyama itu zahir ibarat nadim sendiri dalam syarahnya nadim. Kalau dalam syarah nadim seolah-olah kelihatan kayak farda bacanya. Tapi Syekh Nawawi menyatakan nggak cocok. Walaupun walaupun ya Nadim kan lebih paham mestinya dengan matannya sendiri. Karena Nadim Syekh Marzuki ini juga punya syarah terhadap
Matan akidah ini beliau syarah sendiri. Nanti suatu waktu kalau ini sudah khatam, insya Allah itu kita baca juga kan. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah banyak mengambil dari syarah Nazim sendiri untuk membuat kitab Nurul Dhalam ini. Qauluhu bilam tirain, ay syakin. Bilam tirain maknanya syakin, imtira ragu tanpa ragu. Qala fil misbah berkata oleh pemilik kamus misbah dalam al-misbah. Imtara fi amri. Imtara fi amri. Apa mana imtara fi amri? Syakka, ragu ia pada urusannya. Nah, itu. Wa bilam tirain bil kasri. Bilam tirain dengan kasrah. Bahwa takmilatun lil bait. Dianya ucapan bilam tirain itu penyempurna bagi bait. Ya, insya Allah ini halamannya kan isinya nggak banyak-banyak deh ya. Qad fadha siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Sungguh beruntunglah oleh Siddiq. Ini Siddiq Abu Bakar di sini. Sungguh beruntunglah oleh Abu Bakar Siddiq bitasdiqin lahu dengan membenarkannya Abu Bakar lahu baginya Isra wabil uruji dan dengan uruj. Jadi Abu Bakar beruntung karena beliau membenarkan Isra Nabi dan Mi'raj Nabi. Ya, sahabat lain juga beruntung kah? Ada banyak juga sahabat, cuma beberapa orang yang tidak mempercayai, ada yang murtad. Tapi secara umum banyak yang mempercayai Nabi. As-sidqu wa fa'ahlah. Jadi as-sidqu di sini ada dua kemungkinan makna kalau kita syarat sini. Bisa as-sidqu di sini bermakna jujur, bisa juga as-sidqu bermakna Abu Bakar ini. Bermula kejujuran itu wafa, telah menunaikan ianya kejujuran akan ahlinya kejujuran. Nanti kita lihat di syarahnya panjang lebar. Kita lanjutkan. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqidah. Wajib kepada setiap mukallaf boleh bawa beriktikad ia annahu qad dhafara, bahwa sungguhnya hal dan syai'an itu sungguh telah beruntung. Dhafara. Sungguh telah beruntung wa naja dan telah selamat oleh Abu Bakrin, oleh Abu Bakar. Abu Bakar fa'il naja dan dhafara. Tanadzuk. Wajib kepada setiap mukallaf oleh bawa beriktikad ia bahwa sungguh hal dan syai'an itu qad dhafara, sungguh beruntung wa naja dan selamat oleh Abu Bakar. Bidasdiqihi dengan sebab membenarkannya Abu Bakar lahu baginya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima akhbara bihi. Pada apa yang memberitahukan oleh Nabi dengannya apa? Pada ma yang memberitahukan oleh Nabi dengannya ma minal Isra'i wal Mi'raj, dari Isra Mi'raj. Artinya Abu Bakar beruntung karena beliau percaya pertama kali ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj. Bahwa awaluman saddaqan nabiyya bihima. Dianya Abu Bakar itu awal orang yang membenarkan ia akan Nabi dengan kedua Isra dan Mi'raj. Walidzalik karena ini luqiba bisiddiq diberi gelar. Karena ini diberi gelar akan dianya Nabi, akan dianya Abu Bakar bisiddiq, siddiq. Sehingga beliau dapat gelar as-siddiq. Walaupun sahabat lain juga sah disebut as-siddiq ya. Semua sahabat Nabi walaupun enggak semua as-siddiq sebenarnya. Banyak juga sahabat-sahabat lain yang membenarkan Nabi. Bahkan ada hadis ya, hadis sahih ya. Kata Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kata Sayyidina Ali, ana siddiqul akbar, saya siddiq akbar. La yaquluha ba'di illa kadzib, tidak mengakui akannya, tidak akan menyatakan dirinya siddiq sesudah aku kecuali oleh pembohong, kata Sayyidina Ali ya. Cuma kalau Abu Bakar kan bukan sesudah Sayyidina Ali, tapi sebelum Sayyidina Ali. Wasmuhu Abdullah dan namanya Abu Bakar itu Abdullah. Wahwa sahabiyun ibnu sahabiyin. Dianya Abu Bakar itu sahabat, putra dari sahabat. Abu Quhafah bapak beliau kan. Wa Abu Bakrin kunyatuhu dan Abu Bakar itu kunyahnya beliau. Jadi namanya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar, gelarnya, laqabnya Siddiq. Qalahu Syekhuna Yusuf mengatakan akan ini oleh guru kami yaitu Syekh Yusuf. Syekh Yusuf bilang begitu. Wa qala Ibnu Qadhi Ajlun berkata oleh Ibnu Qadhi Al-Ajluna berkata oleh Ibnu Qadhi Ajlun apa kata beliau? Inna Abu Bakrin saddaqan nabiyya sungguhnya Abu Bakar itu membenarkan ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli qaulih dalam setiap ucapan Nabi. Bukan hanya tentang Isra kan yang lain juga beliau mempercayainya. Fa innahu badara ila tasdiqin Nabi maka sungguhnya Abu Bakar itu bersegera ia kepada membenarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walazama sidqa dan mulazamah ia akan sidqa
Mulazamah ianya Abu Bakar akan kejujuran. Makna mulazamah beliau selalu jujur. Falam yahsul minhu waqfatun fi halin minal ahwal. Maka tidak terjadi darinya Abu Bakar oleh berhenti. Maka tidak terjadi darinya Abu Bakar oleh berhenti. Berhenti maknanya ragu-ragu tidak membenarkan Nabi. Enggak. Maka tidak terjadi darinya Abu Bakar oleh berhenti dalam satu keadaan dari keadaan-keadaan beliau. Walidzalika karena ini yulak kabu bisiddiqi diberi gelar akan Abu Bakar dengan as-siddiq. Waktu lifa fismihi dan diperselisihkan orang pada namanya Abu Bakar. Nama beliau siapa sih yang sebenarnya? Faqila maka dikatakan orang Atiqun. Dianya nama Abu Bakar itu Atiq. Wasahihu annahu Abdullahi. Yang sahih nama beliau itu Abdullah. Wa Atiqun laqabun lahu. Atiq itu gelar bagi beliau. Beliau punya dua gelar. Itu Siddiq dan Atiq. Atiq apanya yang dibebaskan. Li'itqihi minan nar. Karena dibebaskan beliau dari neraka. Hadis Nabi menyatakan Abu Bakar itu penghuni surga. Waqala Muhammadu Ulaisyu. Telah berkata oleh Muhammad Ulaisyu atau Ulaisy kita baca. Ya dhafah. Qala Muhammadu Ulaisy. Berkata oleh Muhammad Ulaish. Abu Bakrin huwa Abdullah ibnu Utsman Abi Quhafata alal masyhur. Apa kata Muhammad Ulaish? Abu Bakar itu Abdullah namanya. Abu Bakar itu Abdullah. Abdullah ini ibnu Utsman, putranya Utsman. Siapa Utsman itu? Abi Quhafah alal masyhur. Jadi Utsman itu Abi Quhafah. Wakana Abu Bakar ini Siddiq afdalal ummah dan adalah Abu Bakar Siddiq itu afdalal ummah itu yang paling utamanya ummah ini khilaf ya kan? Jadi sebagian besar ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang yang paling utama sesudah Nabi Abu Bakar. Walaupun ada khilaf juga kan? Kalau kita baca dalam kitab Kifayatul Awam di bagian terakhir itu ya, di hasyiahnya itu ada banyak pendapat. Ada sebagian sahabat mengutamakan Sayyidina Ali. Ada sebagian sahabat menyatakan Khalifah Umar yang paling utama. Ada sebagian sahabat menyatakan yang paling utama itu Ja'far At-Tayyar kan. Banyak pendapat. Cuma secara umum ahli sunnah wal jamaah meyakini Abu Bakar itu afdalal ummah. Syekh Nawawi ini membawakan dalil nih. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lauzina imanu Abi Bakrin, jikalau ditimbang akan iman Abi Bakar, wa imanu ahlil ardi, dan jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dan iman penduduk bumi. Penduduk bumi min hadhil ummah dari ini umat semuanya ila yaumil kiamah hingga hari kiamat. La rajaha alaihim sungguh kuat ya. Kuat ianya iman Abu Bakar di atas iman mereka semua. Nah, cuma hadis ini gimana? Akhrajahu mengeluarkan akan hadis ini oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dan oleh Isa ibnu Rahaweh dalam musnadnya mauquf, hadis mauquf dari Umar, bukan ucapan Nabi, hadis mauquf, bukan marfu. Dan oleh Ibnu Adi dalam Kamil, marfu kalau Ibnu Adi, dan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik, marfu juga wallahu a'lam ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda inna sifatil muhibbin salasu mi'atin wa sittuna sifatan. Nabi menyatakan sesungguhnya sifat-sifat orang yang mencintai, sifat-sifat para pencinta yang mencintai Allah dan Rasulnya, itu salah sumiatin ada 360 sifat semuanya. Kalau dikumpulkan wa kulluha maujudatun fi Abi Bakrin dan seluruh sifat itu ada pada Abu Bakar. Qauluhu ucapan Nazim bil uruji al wawu dakhilatun ala qaulih bermula waw itu masuk kepada ucapan Nazim asidqu. Jadi wabil uruji asalnya wasidqu bil uruji itu kan. Jadi waw itu masuk kepada sidq. Nah, wabil uruji muta'alliqun bihi bil uruj muta'allaq dengan sidik. As-sidqu bil uruji. Bermula mempercayai dengan mi'ratnya Nabi. Nah, jadi bil uruji muta'allaq kepada as-sidq. Qaulu as-sidqu mubtadaun. Jadi sidqu itu mubtada. Jumlatu qaulihi wa fa'ahlah. Bermula jumlah ucapan nazim wa fa'ahlah itu khabarnya mubtada. Wa takdirul kalam. Bermula takdir kalam itu wasidqu bil uruji wa fa'ahlahu. Bermula mempercayai dengan mi'raj Nabi itu telah menunaikan ya akan ahlinya. Ahlinya jujur. Ahlinya membenarkan. Kita lihat juga wafa apa. Makna kaulihi maka makna ucapan nazim wafa ay wafaqa.
Makna wafa wafaka kata Syekh Nawawi. Wa makna qaulihi makna ucapan nazim ahlahu ay mustahikan lahu. Jadi ahlinya sidik akan orang yang berhak baginya sidik. Ternyata hu bukan kembali ke sidik. Beliau mengembalikan hu ini kepada Isra Mi'raj. Jadi kita artikan bermula jujur atau bermula sidik. Kalau maksudnya Abu Bakar itu telah muafakat ianya sidik akan ahlahu. Mana ahlahu akan orang yang berhaknya Isra. Ketika Abu Bakar membenarkan Nabi, berarti beliau muafakat dengan ahlinya. Makna ahlinya di sini ahlinya Isra, orang yang berhak mendapatkan Isra yaitu Nabi. Berarti Abu Bakar sudah muafakat dengan Nabi. Ya, karena Nabi yang mengalami Isra, Nabi pasti percaya kan? Abu Bakar juga percaya, berarti beliau mengikuti Nabi. Maka bermula ucapan nadim wafaka. Makna qauli ahlahu mustahikan lahu yang berhak baginya. Nya ini kembali ke mana? Yang berhak baginya Isra dan Mi'raj. Wa muttasifan bihima dan yang bersifat dengan keduanya Isra Mi'raj. Qala fil misbah, ya, pengarang misbah berkata dalam misbah, wa ahlul ilmi man ittasaba bihi. Ahlul ilmi itu orang-orang yang bersifat ya dengannya ilmu. Wa ahlul ikram al mustaqilahu. Wa ahlul ikrami al mustahiqulahu. Dan ahlul ikram, apa mana ahlul ikram? Al mustahiqulahu, orang yang berhak bagi kemuliaan. Yang berhak dimuliakan namanya ahlul ikram. Nah, jadi ini ada pentaklik beliau kritik sedikit ya. Panjang ini saya nggak baca ini. Kita ambil makna Syekh Nawawi. Suma i'lam anna fi kalamil musannif ihtibak. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh dalam kalam musannif itu ada ihtibak. Apa mana ihtibak? Bahwa dianya ihtibak ayyuhzafa min kulli nadhirin ma asbatahu fil akhari. Bahwa disebutkan, dibuang. Ihtibak, dianya ihtibak itu ayyuhzafa. Bahwa dibuang dari setiap min kullin. Bahwa dibuang dari setiap satu jumlah kalam. Nadhiruma. Nadhiru naib fa'il yuhdafu. Dibuang dari tiap-tiap satu bait nadhiruma akan perbandingan ma yang telah menyebutkan ianya nadim akan nyama dalam bait yang lain atau yahdifa kita baca dianya ihtibang itu bahwa membuang ianya musannef dari setiap mingkulin dari setiap baitnya nadhirama akan perbandingan ma yang menetapkan ia akan nyama pada yang lain ada dua bait yang dibuang di awal bait disebut di akhir bait gitu. Nah, itu. Fan-nadhim hadzafa minal baitil awali al-mi'raja. Maka nadhim itu membuangnya dari bait pertama akan mi'raj. Mi'raj nggak disebut kan? Wa ballaghal ummata bil isra'i. Ya. Nabi telah menyampaikan kepada umat Isra wal mi'raji nggak disebut. Nah, tapi nggak apa-apa walaupun nggak disebut tetap Nabi menyampaikan kepada umat Isra dan Mi'raj juga. Dari mana kita pahami Mi'raj? Dari bait selanjutnya. Nah, kalau bil uruji as-sidqu wa fa ahlahu. Dalam bait yang kedua disebut uruj. Kenapa beliau membuang lidalalati hadzal baiti alaih? Karena menunjukkan ini bait bagian bait pertama. Jadi dalam satu baris itu kan baitnya dua. Lidalalati hadzal bait karena menunjukkan ini bait alaihi kepadanya Mi'raj. Kama hadzafal Isra'a min hadzal bait sebagaimana membuang oleh Nadim oleh musannif akan Isra dari ini bait. Dalam bait yang kedua nggak disebut Isra, disebut urut saja nggak apa-apa. Lidalalatil baitil awwali alaih karena menunjukkan oleh bait pertama atasnya Isra yang dibuang. Nah, itu namanya ihtibak. Ala dua kalam dibuang dari awal satu bagian disebutkan di bait yang lain. Di bait yang lain juga dibuang yang disebutkan dari yang awal. Jadi saling menunjukkan. Nah, lebih kurang gitu. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Khatam nggak hari ini? Nah. وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. Bermula ini itu satu akidah yang ringkas. Bagi orang awam itu sahlah, mudah, muyasarah lagi dimudahkan. Mudah dimudahkan. Jadi kata beliau ini akidah ringkas, mudah bagi orang awam untuk menghafalnya. Artinya, wahadhil alfadu min awalil mandumati ila akhirnya. Bermula ini lafat-lafat. Nadam ini mulai dari awal nadam hingga akhirnya nadam itu aqidatun itu satu akidah qalilatul lafzi yang sedikit lafadznya kasiratul makna banyak maknanya linatu ibaratiha yang lembut ibaratnya la yashukku tahsilu ma'aniha
yang tidak sukarlah oleh mendapatkan maknanya. Maknanya ini nota mudah dipahami kata beliau. Nah, jadi ini semua jadi khobar hadhi. Bermula ini lafaz. Mulai dari awal nazam hingga akhirnya nazam itu akidah. Qidatun kalilatul lafzi itu akidah yang sedikit lafaznya. Itu kasiratul makna. Atau kasirah kita naik kepada akidah juga boleh. Akidah yang sedikit lafaznya, akidah yang banyak maknanya. Linatu ibaratih, akidah yang lembut ibaratnya. Akidah yang semua kita anak kepada akidah itu berarti. Akidah yang layak syuku, yang tidak sukar. Tahsilu ma'aniha oleh mendapatkan maknanya akidah. Khafifatul lafzi, akidah yang ringan lafadznya, fala ya'suru hifduha, maka tidak sukarlah oleh menghafalnya akidah. Wala yas'ubu nutukuha 'alal awami, dan tidak sukarlah oleh mengucapkannya akidah 'alal awami atas orang awam. Mudah dihafal ya. Bahkan anak-anak ini pada hafal ini karena bisa dilagukan, mudah. Qaulu aqidah, ucapan nazim akidah ya dianya akidah ma yadinul insanu bihi, itu sesuatu yang beragama oleh manusia dengannya mah. Akidah itu sesuatu yang kita yakini. Wa yaqidu alaihil qalba, dan mengikat ianya si insan di atasnya mah akan hatinya. Jadi akidah itu kayak bundelan gitu ya. Sesuatu yang dibundel diikat. Kita ikat dalam hati nggak lepas-lepas lagi. Kita yakini maknanya kan. Dianya akidah itu ma yadinul insanu bihi, sesuatu yang beragama oleh si insan dengannya. Wayak tidu, dan mengikatkan dia di atasnya mah akan hatinya. Ayuqalu, dan dikatakan aqidatun hasanatun. Ada penggunaan aqidatun hasanah. Apa maknanya? Salimatun minasyaki. Akidah yang bagus maknanya akidah yang selamat, yang bersih dari keraguan. Qauluhu muhtasiratun. Apa makna muhtasirah? Qala Suja'iyu. Berkata oleh Syekh Suja'i. Innal mukhtasara lugatan ma qalla lafduhu wa kasura makna. Sesungguhnya muhtasar pada bahasa itu sesuatu yang sedikitlah lafadznya sesuatu dan banyaklah oleh maknanya. Lafadznya sedikit, maknanya banyak. Muhtasar secara bahasa. Kalau secara istilah, wastilahan, muhtasar pada istilah maqalla lafdu itu sesuatu yang sedikitlah lafadznya. Secara istilah muhtasar lafadznya sedikit. Maknanya bagaimana? Bisa banyak, bisa sedikit. Sawaun kasura maknahu au kalla au sawa. Sama saja banyaklah oleh maknanya mah atau sedikit ianya makna atau sama ianya makna. Jadi kalau dalam istilah muhtasar, yang penting lafadznya sedikit. Maknanya bisa banyak, bisa juga sedikit, bisa juga sama dengan lafadznya. Fal kaidu mu'tabarun lugatan lastilahan. Maka bermula kait. Kait apa? Kait muhtasar tadi sedikit lafadz banyak makna. Kait itu cuma diperhitungkan pada bahasa, tidak pada istilah. Kalau pada istilah itu yang penting lafadznya sedikit. Tanpa melihat kepada makna. Qaulu walil awami. Ucapan nazim lil awami muta'alliqun biqaulih, itu muta'allaq dengan ucapannya nazim sahlatun muyassarah. Mudah bagi orang awam, mudah bagi orang awam. Fal wawu dakhilatun ala qaulih, maka waw di walil awam itu masuk kepada qauli sahlatun muyassarah. Jadi asalnya wasahlatun muyassaratun lil awam. Nah itu sering ya. Cenawi sering mengingatkan waw masuk kepada apa gitu. Nah, fal wawu dakhilatun ala qaulih, maka waw di walil awam itu masuk kepada ucapan nazim sahlatun muyassarah. Artinya wa hadhihi aqidatun muhtasiratun atau muhtasaratun wa sahlatun muyassaratun lil awam. Ini adalah akidah yang diringkas, akidah yang mudah, lagi mudah bagi orang awam. Jadi orang awam itu siapa? Fal awammu jam'u amatin bitasdidil mimi fihima. Awam itu jamak dari ammah, orang umum, orang awam. Dengan tasdid mim pada keduanya. Di mufrad kita tasdid ammah, di jamak juga tasdid awam. Awam tasdid. Mislu dabbatin wa dawabba. Seperti dabbatin dan dawabba. Wa nisbatu ilal ammati ammiyun, dan bermula nisbah kepada ammah itu ammi. Kalau kita bilang orang awam jadi ammi ya. Falha'u fil ammah, bermula ha pada ammah. Ammah ini bukan ha ta'anis katanya, bukan. Walha fil ammah li ta'kid, ha yang ada pada ammah itu ha taukid, bukan untuk ta'anis.
Kama qala al-Fayyumiyu fil Misbah, sebagaimana berkata oleh Syekh Fayyumi dalam Misbah ini kita dapat nih. Jadi Al-Misbah itu kamus karangan Syekh Al-Fayyumi. Wal muradu bil awami huna al-mubtadi'una al-akhiduna fi awalil ilmi. Ya. Bermula yang dimaksud dengan orang awam di sini dalam bab akidah itu al-mubtadi'un, pemula. Al-akhidun yang mengambil pada awal-awal ilmu, maknanya mengambil yang mulai belajar. Orang pemula yang baru mulai belajar. Nah itu. Wa makna qaulihi sahlatun. Makna ucapan nazim sahlah. Apa makna sahlah? Nah, kalau bahasa Indonesia sahlah dia sah. Sahlah ini bukan. Linatul ibarah. Lainatul ibarah. Lembut ibaratnya. Fayaqrubu tahsilu ma'aniha, maka dekatlah oleh mendapatkan maknanya. Lembut ibaratnya, mudah dipahami. Ya, lebih kurang gitu ya. Wa makna qaulihi, makna ucapan nazim muyassarah ay qalilatul lafzi. Mudah maknanya sedikit lafadznya. Fala yus'imu nutquha, maka tidak membosankan ia, atau yus'imu ya. Fala yus'imu, maka tidak membosankan ia akan mengucapkannya. Atau ya yus'imu kelihatannya muta'addi ya. Fala yus'imu nutquha. Atau fala yus'imu nutqaha, maka tidak membosankan ianya nazam akan mengucapkannya akidah tadi. Ya. Wala ya'suru hifduha, dan tidak sukarlah oleh menghafadnya akidah an dhahri qalbin, di luar hati menghafal. Lupa saya berapa bait semua kitab ini ya. Nadhimu tilka Ahmadul Marduki mayantami lissadiqil masduki. Bermula yang menadamkan demikian nadam tadi, demikian akidah. Bermula penadam demikian akidah itu Ahmad, Ahmad Al-Marzuki. Nah, Ahmad yang Marzuki nama beliau. Siapa man yantami? Siapa Ahmad ini? Man, orang-orang nan yantami yang menisbatkan dirinya ya li Sadiqil Masduq, bagi Nabi. Sadiq Masduq nama Nabi kan? Artinya Syekh Ahmad Marzuki ini keturunan Nabi. Nah itu. Qauluhu nadhim mubtadaun. Bahwa mudhafun, nadhim itu mubtada dan mudhaf. Wa qaulu tilka mudhafun ilaih. Nadhimu tilka. Mudhaf nadhimu, tilka mudhaf ilaih. Bahwa aidon ilal akidah. Dianya tilka kembali ke akidah. Bermula yang menadamkan akidah. Qaulu Ahmad, khabar mubtada. Itu Syekh Ahmad. Bahwa ismun nadhim. Dianya Ahmad itu nama nadhim. Ismun nadhimil karimi. Nama nadhim yang mulia. Qauluhu al-marzukiyu sifatun ula. Sifat yang pertama li Ahmad. Ahmad al-marzuki. Wahwa dianya al-marzuki laqabuhu, laqab beliau. Nisbatun ilal arif. Dianya marzuki itu nisbah kepada arif billah. Kepada seorang arif billah. Yaitu Sayyid Marzukil Kafafi. Sayyid Marzukil Kafafi. Ini nenek moyang beliau kan. Nah, sehingga beliau disebut Al-Marzuki. Syekh Ahmad yang dinisbatkan kepada Al-Marzuki. Nama seorang ulama. Wa amma kunyatuhu, adapun kunyahnya Syekh Ahmad, bahwa dianya kunyah itu Abul Fauzi, bapak yang beruntung. Wasmu abihi, dan bermula nama bapaknya Syekh Ahmad itu Muhammad Ramadhana. Muhammadu Ramadhana Al-Hasaniyu Al-Wal Husainiyu. Jadi beliau, bapak beliau Muhammad Ramadan, Husaini dan Hasani dan Husaini. Dia keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain juga. Nah, itu. Qauluhu mayyantami li sadiqil masduq. Orang yang menisbatkan diri ia bagi sadiqil masduq. Alladzi yantasibu. Beliau itu orang yang menisbatkan, bernasab, yang tersambung nasabnya li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ismu mausulin. Man itu isim mausul. Man ya. Man. Sifatun saniyatun li Ahmad. Itu sifat yang kedua bagi Ahmadu. Nadhimu tilka Ahmadul marzuki mayyantami. Man. Siapa Ahmad? Orang yang. Ya, nah, ayat kedua. Wasadikul masduq. Wasadikul masduq. Huma min asma'i. Keduanya itu dari nama-namanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Marzuki itu disebut Hasan dan Husaini ya. Hasani Husaini. Hasani dari sisi bapaknya, Husaini dari sisi ibu beliau. Masya Allah. Masya Allah. Keturunan orang mulia dari dua sisi.
Nabi itu as-sadiq. Apa makna as-sadiq? Wa makna as-sadiq alladzi akhbara bisidqi. Sadiq itu yang jujur, artinya alladzi yang memberitahukan dia dengan jujur. Sadiq jujur. Fala yasduru minhu kadzibun aslan. Maka tidak pernah terjadi darinya sadiq oleh kebohongan sama sekali. Nabi nggak pernah bohong. Falizalika sammathu. Karena ini menamakan akannya Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam Quraisyun oleh Quraisy qabla risalah sebelum kerasulan as-sadiqal amina. Karena arti sadik orang yang jujur nggak pernah bohong. Nabi sebelum jadi Nabi pun orang Arab sudah menamakan Nabi as-sadiqal amin. Seorang yang jujur lagi bisa dipercaya. Amin itu makmun. Seorang yang jujur, amin lagi makmun bisa dipercaya ucapannya kan. Itulah Nabi. Itu makna sadik. Makna masduk apa? Makna masduk bermula makna masduk ay alladzi akhbaran nasa. Aja orang-orang yang memberitahukan oleh manusia dengan kejujurannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-masduk itu orang yang dijujurkan. Mana dijujurkan dikabarkan orang kalau beliau itu jujur, dipercayai orang. Sadik jujur, masduk orang lain menganggap beliau jujur. Sadikul masduk. Jadi masduk alladzi yang memberitahukan oleh manusia dengan kejujurannya. Kejujurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma ilam kedua kemudian ketahui olehmu wahai saudaraku, anna nadhim hadhil akidah, bahwa sungguh seorang yang telah menadhim, bahwa sungguh penadhim ini akidah, bahwa sungguh nadhim yang menadhamkan ini akidah, yang beliau itu al-alima, seorang yang alim, al-bari'a, bari'a yang sangat hebat, sangat alim. Hmm. Bareng, bareng bermakna hebat, unggul, unggul ya. Ya, ketahui olehmu anna nadhima hadhil akidah, bahwa sungguh yang menadamkan ini akidah, al-alima seorang yang alim, al-bari'a yang sangat alim, cerdas, al-luzu'iyya lagi yang luzu'nya orang yang sangat cerdas, tajam akalnya. Jadi mirip-mirip nama kan? Itu yang jadi khobar anak itu. Ketahuilah Syekh yang telah menadim kita ini seorang yang alim tadi yaitu Syekh Ahmad Marzuki itu syarah. Itu telah mensyarah ianya beliau atasnya akidah, syarahan latifan akan syarah yang kecil juga. Samahu yang beliau namakan akannya syarah Tahsilu Nailil Murad. Jadi Syekh Nawawi pengen kasih tahu kita bahwa Syekh Ahmad Marzuki sesudah beliau membuat nazam juga beliau mensyarah sendiri. Mensyarah sendiri kan? Nah itu. Wa anna katabtu 'alaiha ayatan hadzal kitabah. Bermula saya kata Syekh Nawawi, saya itu kata betul saya tuliskan di atasnya syarah, di atasnya syarah atau di atasnya tahsilu nailil muram. Enggak apa-apa muannas kan nama kita. Dan saya tuliskan di atasnya kitab Tahsil Nailul Muram juga hadzal kitab akan ini kitab. Jadi ketika beliau membuat kitab Nurul Dalam ini banyak mengambil dari Tahsilu Nailul Muram. Nah itu. Wa in kuntu lastu min alabbi zawil alba. Sekalipun adalah aku itu lastu bukanlah aku min alabbi. Dari yang paling berakalnya orang-orang yang berakal. Sekalipun saya bukan orang cerdas banget, kata Syekh Nawawi kan. Tapi beliau tetap membuat kitab juga. Mengambil dari kitab Musannif sendiri. Kenapa? Roja'an li du'aihil mustajabi. Karena berharap bagi doanya Musannif yang mustajab. Dengan mensyarah kitab beliau dapat harapan ya. Dapat doa. Barokah. Masya Allah tawadu. فأنت أيها الواقف على هذا الكتاب إذا وجدت في شيئا مخالفا لشرح النظيم فعليك بالميزان المعتدل. Fa'anta maka bermula kamu wahai orang-orang yang berhenti di atas ini kitab. Maka kamu ini kita semua, kamu wahai wakil, wahai orang yang berhenti atas ini kitab. Kamu orang yang mempelajari kitab ini berhenti, maksudnya mempelajari, membaca kitab ini. Idza wajadta fi syai'an, bila engkau dapati dalamnya kitab akan sesuatu mukhalifan yang berbeda ia bagi syarah Nazim, andaikan isi kitab beliau berbeda dengan syarah Nazim, fa'alaika bil mizanil mu'tadil, maka di atasmu dengan timbangan yang adil, adil. Jadi pilih yang terbaik ya, yang terbaik. Ya.
Fasuyuti qala, Imam Suyuti berkata, ya inna sahibal baiti adra bima fihi min mata'eh. Sesungguhnya pemilik bait, pemilik satu rumah istilahnya, itu lebih tahu ya dengan apa yang ada dalamnya rumah dari benda-bendanya. Biasanya seseorang ulama mengarang nazam kemudian mensyarahnya. Pasti beliau lebih paham dengan maksudnya kan. Karena nazam juga beliau buat, beliau syarah. Itulah istilahnya. Pemilik satu rumah itu lebih paham dengan isi rumahnya. Artinya memang yang paling bagus kita pegangi yang disyarah oleh nazim sendiri. Nah, tapi tetap kita melihat kebenaran. Yang benar yang mana? Tetap dilihat kebenaran kan. Walaupun yang mencarah bukan pemiliknya ya nggak apa-apa. Kalau memang benar tetap harus diikuti. Wal aksaruna minal ulama qalu, kebanyakan dari para ulama mereka berkata fal haqqu ahaqqu bittiba'ih. Maka bermula kebenaran itu lebih berhak untuk diikutinya kebenaran. Intinya semua orang mengikuti kebenaran. Fa ana atlubu minka an tubaddila fasadahu bi salahi. Maka saya minta dari kamu, kamu pembaca, an tubaddila, bahwa engkau menggantikan akan kerusakannya dengan kebaikannya. Kalau ada yang salah ganti. Fa'ti kulla syai'in bistihqaqih. Fa'ti kulla syai', maka berikan olehmu akan setiap sesuatu bistihqaqih dengan yang berhaknya sesuatu. Kama qala Sayyiduna Aliun, sebagaimana berkata oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Jadi beliau di sini nggak bilang kalau ucapan saya berbeda dengan ucapan Nadim, ambil salah satu, enggak, ambil yang paling benar. Bisa saya, bisa juga Nadim kan? Artinya lihat kepada perkataannya, jangan lihat kepada orangnya. Bagaimana Sayyidina Ali berkata, la tandur ila mangqala, janganlah engkau melihat kepada orang yang berkata iya, wandur ila mangqala, perhatikan olehmu kepada apa yang ia katakan, lihat isi ucapannya. Maknahu, bermula maknanya ucapan Sayyidina Ali, idza sami'ta kalaman, bila engkau mendengar satu kalam, fala tandur ila hali qailihi, maka janganlah kamu melihat kepada keadaan orang yang mengatakannya. Jangan selalu lihat kepada orangnya, lihat ucapannya benar enggak. Kalau salah tolak, kalau benar ambil. Benar juga, itu adil kan? Jangan mentang-mentang tokoh itu yang dituakan segala ucapannya jadi benar semua kan, enggak juga. Walakin dur ila aksari ta'ilih. Nah, tetapi perhatikan olehmu kepada kebanyakan kandungannya. Ta'il itu kandungannya kalam. Jangan lihat kepada orang yang mengatakannya, lihat kepada isi kalamnya. Farubba jahilin yakulu khairan. Karena farubba jahilin, banyak juga orang jahil itu mengatakan dia akan kebaikan. Banyak orang jahil itu mengatakan kebaikan. Farubba fadilin yakulu syaran, dan banyak juga orang yang, atau kadang-kadang di sini jangan taksir taklil ya. Farubba jahilin, kadang-kadang orang yang bodoh itu mengatakan dia akan kebaikan. Enggak selama orang bodoh itu enggak punya kebaikan. Orang bodoh kadang-kadang ucapan yang keluar dari mulutnya benar kan. Farubba fadilin, karena kadang-kadang orang yang lebih itu mengatakan dia akan keburukan ada. Qalahu Syarih, mengatakan akan ini juga oleh Syarih. Makna Syarih di sini Syekh Marzuki. Masya Allah ya. 40 menit. Ya, kita lanjutkan 20 menit lagi. Udah sejam berhenti walaupun nggak khatam. Tambihun, ini tambih fi sababi zikrin nazim ismahu fi nazmih. Ini satu pemberitahuan pada sebab menyebutnya nazim akan nama beliau dalam nazamnya. Kenapa beliau menyebutkan nama beliau dalam nazam? Apakah itu nggak dianggap ria? Kan itu. Fi sababi dzikrin nadhim ismahu fi nadhimi. Wa inna ma dzakaran nadhim ismahul karimah, hanya saja menyebutkan oleh nadhim akan namanya beliau yang mulia. Di annahu matlubun, karena menyebutkan nama itu dianjurkan. Dalam pembahasan mabadi asyarah kan, ketika kita mau nulis satu kitab kan kita sebutkan nama kitab, nama pengarang kan. Walizalika qala Syarkawi, karena ini menyebutkan nama itu dianjurkan, berkata oleh Syekh Syarkawi. Wa'lam annahu yutlabu min kulli badi'in fi kulli fannin arba'ata umurin. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan syan itu yutlabu, dianjurkan. Dari setiap orang yang memulai dalam satu pelajaran. Dalam setiap pelajaran akan apa dianjurkan? Arba'atu kita baca. Naib fa'il yutlabu. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan syan itu yutlabu. Diminta. Dari setiap orang yang memulai dalam setiap pelajaran. Arba'atu umurin, akan 4 perkara. Ala sabilil wujubi sinai, di atas jalan wajib yang berkenaan dengan sinai, dengan pekerjaannya, yang berkenaan dengan pekerjaannya. Mana pekerjaan ini? Pekerjaan mengarang kita. Setiap orang yang mengarang kita itu ada 4 hal yang dianjurkan.
Apa itu empat hal? Al-basmalatu, membaca basmalah. Walhamdalatu, membaca hamdalah atau menulis hamdalah. Wa tasyahudu, bertasyahud. Wassalatu ala nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini empat perkara ya. Nah, wajib bagi orang yang membuat satu kitab. Wasalah satun ala sabilin nadbi sunai, dan tiga perkara di atas jalan sunnah yang berkaitan dengan yang sedang dia kerjakan tadi. Nah, mengarang kitab itu ada tiga yang disunnahkan. Apa? Tasmiyatu nafsihi, memberi nama dirinya, menamakan dirinya. Wa kitabihi, menamakan kitabnya. Wal ityanu bi baraatil istihlal, mendatangkan baraah istihlal. Empat wajib, tiga sunnah. Kasih nama. Makanya Syekh Marzuki memberi nama beliau. Kasih nama diri, nama kitab, dan wal ityanu, mendatangkan dengan baraah istihlal. Apa baraah istihlal? Kode. Jadi di awal kitab sudah ada satu kata-kata yang menunjukkan kepada isi kitab. Itulah baraah istihlal. Wahya ayatiyal mutakallimu fi ibtida'i kalamihi bima yush'iru bimaksudih. Dianya bara'ah istihlal itu bahwa mendatangkan oleh si pembicara dalam permulaan kalamnya dengan sesuatu yang menunjukkan ia dengan tujuannya. Jadi kalau kita misalkan mau bahas tentang kematian, Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta kan, itu ada kata-kata yang pendengar udah paham, oh ini isinya tentang takziah atau ceramah kematian. Begitu juga di awal kitab. Bara'ah istihlal namanya. Walhamdulillahi wa salla sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi. Dan bermula segala puji itu bagi Allah. Wa sallama, berselawat ianya Allah. Wa sallama, memberikan kesejahteraan ianya Allah ala nabiyyi, kepada nabi. Siapa nabi? Khairi man, sebaik-baik orang yang telah mengajarkan ia. Wal ali, dan kepada keluarga, wasabi, kepada sahabat, wa kulli mursyidi, dan kepada setiap para mursyid, para guru, para pembimbing, wa kulli man, dan setiap orang yak tadi langsung, wa kulli man yak tadi, dan setiap orang yang mengikuti ia dengan kebaikan, dengan sebaik-baik petunjuk. Setiap orang yang mengikuti jejak Nabi semua dapat solawat dan salam. Qauluhu sallama, sallama ma'tufun ala wa shalla. Sallama atah kepada wasalla, huruf atafnya mahdhuf. Bihadzfil atif, dengan dibuang huruf ataf. Wa aliful itlaq, alifnya sallama alif itlaq. Qauluhu man qad allama. Apa makna man qad allama? Syakhsun qad allamal khaira, seseorang yang telah mengajarkan ia akan kebaikan. Fa inna sayyidana Muhammad, karena bahwa sungguh junjungan kita Nabi Muhammad khairuman, itu sebaik-baik orang yang telah mengajarkannya al khalqa al hidayata, sebaik-baik orang yang telah mengajarkan kepada makhluk akan hidayah. Dalilnya ini, qala Muhammadunil Busairiyu fil Burda. Berkata oleh Syekh Muhammad Busairi dalam Qasidah Burda. Lam yantahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Lam yamtahinna, tidak menguji ianya Nabi akan kita dengan sesuatu. Ta'yal uqul, yang lemahlah oleh akal dengannya sesuatu. Maknanya Nabi tidak mengajarkan kepada kita hal-hal yang berat. Lam yamtahinna, tidak menguji ianya Nabi akan kita dengan sesuatu yang lemahlah oleh akal dengannya sesuatu. Kenapa? Hirsan alaina. Karena mengharapkan kepada kita. Hirsan alaina, rakus terhadap kita karena sayang kepada kita, menjaga kita. Falam narta, maka kita tidak ragu. Walam nahimi, dan kita tidak mewaham. Sehingga kita tidak ragu-ragu. Wal makna, bermula makna kasidah lam yujarribna. Jadi lam yamtahinna, lam yujarribna, tidak menguji ianya Nabi akan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrin, dengan satu perkara ta'judu anhu uquluna, yang lemah darinya perkara oleh akal-akal kita. Bihaisu, sekira-kira lanah tadi liwajhi. Kira-kira kita tidak dapat petunjuk untuk jalannya perkara. Artinya Nabi tidak mengajarkan yang rumit-rumit. Kenapa? Hirsan. Apa arti hirsan? Lisyiddati raghbatihi, karena sangat-sangat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hidayatina, atau lisyiddati raghbatihi, karena sangat-sangat kepengennya Nabi alaihi salatu wasallam dalam membimbing kita. Bal ata bil istiqamatil wadihati, bahkan mendatangkan ianya Nabi dengan istiqomah yang jelas, ajaran Nabi jelas. Falam nasyukka, maka kita pun tidak ragu,
Fima ata nabihi pada apapun yang datang ianya Nabi kepada kita dengannya mah. Maka kita tidak ragu pada apa yang Nabi bawakan kepada kita dengannya mah. Walam natahayyar fi dan kita tidak kebingungan padanya ma yang Nabi bawakan. Nah itu. Qauluhu wa kulli mursyidin. Apa mana kulli mursyidin? Wa kulli muslihin wa hadin ilal khair. Setiap orang yang melakukan perbaikan muslih. Setiap muslih wahadin, setiap orang yang suka membimbing kepada kebaikan, semuanya dapat selawat. Qauluhu wa kullu man bi khairi hadiyin yaqtadi. Dan setiap orang yang mengikuti ia dengan sebaik-baik petunjuk. Artinya kullu man yata'assa. Jadi yaqtadi maknanya yata'assa. Setiap orang yang meneladani ia. Bi khairi tariqatin wajihatin dengan sebaik-baik jalan dan arah mengikuti Nabi. Faqaulu bi khairin muta'alliqun bi tadi. Jadi bi khairin itu muta'allaq dengan yak tadi. Qaulihi hadiyin dengan fataha hadiyin dan sukun dal. Mislu falsin. Jadi hadiyin seperti falsin. Maknanya makna hadiyin tariqatu jalan wal jihadu dan arah. Walamma kana tamamu ta'lifi minan ni'am dan manakala adalah sempurna mengarang itu bagian dari nikmat hamidan nazimu memuji oleh nazim akan Allah alaihi di atasnya sempurna ta'lif. Jadi di awal kitab beliau memuji, di akhir kitab juga memuji karena bisa menyelesaikan satu karangan itu kan nikmat. Kama hamidahu fi ibtida'i sebagaimana memuji oleh nazim akannya Allah pada permulaannya mengarang. Faka'annahu qala maka seolah-olah nazim itu berkata ya Alhamdulillahilladzi aqdarani ala itmamih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemampuan Dia kepadaku kepada menyempurnanya kita. Kama aqdarani sebagaimana Allah memberi kemampuan kepadaku kepada memulainya kita. Wa aidan dan juga innama khatama kitabuhu syarifah bil hamdi. Hanya saja dan juga hanya saja mengkhatamkan menutup oleh Nadim akan kitabnya yang mulia bil hamdi dengan pujian dengan memuji lima likit darah ini bagi raja dua negeri bagi Allah wassalati dan dengan berselawat ala sayyidil qaunaini kepada pemimpin dua alam kepada Nabi wa ala atba'ihi dan kepada pengikut-pengikutnya Nabi minal fariqaini dari dua golongan jin dan manusia dikaulihi karena sabdanya Nabi jadi beliau memuji di akhir kita berselawat karena mengikuti hadis Nabi dikaulihi karena ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam majalasa qaumun majlisan tidak duduklah oleh satu kaum dalam satu majelis lam yadzukurullah yang tidak mengingat oleh mereka akan Allah taala dalamnya majelis walam yusallu ala nabihim dan mereka tidak berselawat kepada nabi mereka illa kana alaihim nitiratun melainkan adalah melainkan ada ianya majelis tadi di atas mereka itu tiratan maknanya kekurangan kekurangan Fa insya'a adzabahu maka jika Allah mau Allah menghukum akan mereka wa insya'a ghafira lahum jika Allah mau Allah ampuni mereka Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi dan oleh Ibnu Majah ya kan? Nah, tapi kata di sini nggak ada dalam Sunan Ibnu Majah apa arti at-tirah tirah itu mislu aidah tirah itu aidah maknahun naksu kurang ya kan tapi kalau nggak berselawat kurang Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain illa kana alaihim hasaratan yaumal qiyamah melainkan ada ianya malis ada ianya majelis yang tidak disebutkan selawat kepada Nabi ada ianya majelis di atas mereka itu hasaratan penyesalan yaumal qiyamah pada hari kiamat wa in dakhalul jannata sekalipun mereka masuk ke dalam surga tapi itu membuat mereka menyesal ada sesuatu yang kurang Masya Allah ternyata nggak khatam nih coba saya lihat berapa halaman lagi sejam sudah satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 11 12 halaman lagi kita cukupkan sampai di sini ya Insya Allah sekali lagi Masya Allah semoga Allah memudahkan semuanya mohon dukungan teman-teman ya
Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.